Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Wara, NPM 231051111117. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile menggunakan framework Flutter. Judul aplikasi yang saya buat adalah aplikasi ST Nusantara. Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang digunakan untuk mempermudah proses pemesanan makanan dan minuman ST Nusantara. Alasan saya memilih aplikasi ini adalah karena usaha ST Nusantara merupakan usaha milik keluarga saya. Saya juga ikut membantu menjalankan usaha tersebut, sehingga saya ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu proses pelayanan kepada pelanggan. Harapan saya, aplikasi ini dapat menjadi langkah awal digitalisasi usaha sehingga kedepannya pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart serta menerapkan konsep Winged, state management menggunakan provider, dan desain antarmuka yang sederhana agar mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur project, source code, kemudian mendemonstrasikan cara kerja aplikasi. Sekarang, saya membuka project Flutter pada Visual Studio Code. Di sebelah kiri, terdapat struktur folder project. Project Flutter terdiri dari beberapa folder utama. Selanjutnya, terdapat folder web yang digunakan apabila aplikasi dijalankan melalui browser. Kemudian terdapat folder access yang digunakan untuk menyimpan gambar produk. Selanjutnya terdapat file pubspec.yaml. File ini digunakan untuk mengatur dependensi Flutter, package yang digunakan, serta mendaftarkan gambar yang akan digunakan aplikasi. Folder yang paling penting adalah folder lib. Seluruh logika aplikasi yang saya buat berada pada folder ini. Di dalam folder lib terdapat beberapa bagian, yaitu MainDart, TimeDart, Model, Screen, Winged. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, saya membuka file MainDart. File ini merupakan titik awal aplikasi Flutter. Program pertama kali ini dijalankan melalui fungsi main. Di dalam fungsi tersebut, perintah runs up digunakan untuk menjalankan Winged utama aplikasi. Pada bagian ini, saya juga menggunakan provider. Provider berfungsi sebagai state management, artinya provider digunakan agar data keranjang belanja dapat diakses oleh seluruh halaman aplikasi tanpa harus mengirim data secara manual. Selanjutnya, terdapat Material App. Material App berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi Flutter. Di dalam Material App, saya mengatur title aplikasi, tema aplikasi, halaman pertama, konfigurasi navigasi. Dengan demikian, seluruh halaman memiliki tampilan yang konsisten. Selanjutnya, saya membuka file TimeDart. File ini berisi seluruh warna yang digunakan pada aplikasi. Misalnya, terdapat warna hijau sebagai identitas ST Nusantara. Kemudian terdapat warna kuning sebagai warna aksen. Selain itu, terdapat warna latar belakang, warna tag, dan warna pendukung lainnya. Dengan memusatkan seluruh warna dalam satu file, maka apabila suatu saat ingin mengganti tema aplikasi, saya hanya perlu mengubah file TimeDart dapat mengubah seluruh halaman. Hal ini membuat kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Selanjutnya, saya membuka folder model. Folder ini digunakan untuk menyimpan model data. Model merupakan representasi objek yang digunakan aplikasi. File pertama adalah product.dart. Produk digunakan untuk menyimpan informasi setiap menu, misalnya ID produk, nama produk, harga, kategori, gambar, deskripsi, status bestseller. Dengan model ini, setiap produk memiliki struktur data yang sama. File berikutnya adalah chart item.dart. File ini digunakan untuk menyimpan produk yang telah dipilih pengguna. Selain informasi produk, file ini juga menyimpan ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian. Selanjutnya terdapat chart provider.dart.
File ini merupakan bagian penting karena mengatur seluruh proses keranjang belanja. Di dalamnya terdapat fungsi menambah produk. Ketika tombol tambah ke keranjang ditekan, maka fungsi ini akan dipanggil. Selain itu, terdapat fungsi untuk menghapus produk. Kemudian terdapat fungsi menghitung total harga. Terdapat juga fungsi menghitung jumlah item dalam keranjang. Provider akan otomatis memperbarui tampilan ketika isi keranjang berubah. Hal inilah yang membuat aplikasi menjadi responsif. Sekarang saya membuka file home screen. Home screen merupakan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat seluruh menu yang tersedia. Menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Misalnya, tea series, milk tea series, macchiato, herbal, jajanan. Pada setiap kartu produk ditampilkan gambar produk, nama produk, harga, serta label menu terlaris apabila produk termasuk bestseller. Ketika pengguna menekan salah satu produk, maka aplikasi akan berpindah menuju halaman detail produk. Navigasi antar halaman dilakukan menggunakan navigator. Dengan demikian, pengguna dapat berpindah halaman secara mudah. Sekarang saya membuka produk detail screen. File ini merupakan file yang paling besar karena berisi logika utama aplikasi. Pada bagian atas ditampilkan gambar produk. Kemudian terdapat nama produk, kategori produk, deskripsi produk, harga produk. Selanjutnya, pengguna dapat memilih ukuran produk. Untuk kategori minuman, tersedia ukuran sedang. Untuk kategori dimsum, tersedia pilihan jumlah porsi. Misalnya 1 pieces, 3 pieces, 7 pieces. Kemudian terdapat pilihan tingkat kemanisan. Pilihan ini hanya tersedia untuk kategori minuman, misalnya kurang manis, normal, ekstrak manis. Selanjutnya terdapat tombol tambah dan kurang jumlah pembelian. Ketika tombol plus ditekan, maka jumlah pembelian bertambah. Kemudian total harga akan dihitung ulang secara otomatis. Perhitungan total harga dilakukan berdasarkan harga produk dikalikan jumlah pembelian. Apabila pengguna memilih dimsum, maka harga mengikuti jumlah porsi yang dipilih. Selanjutnya terdapat tombol tambah ke keranjang. Ketika tombol tersebut ditekan, maka aplikasi mengirim data menuju cart provider. Data yang dikirim meliputi nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian, dan harga. Kemudian muncul notifikasi bahwa produk berhasil ditambah ke keranjang. Selanjutnya, saya membuka chart screen. Halaman ini menampilkan seluruh produk yang telah dipilih. Pada setiap item ditampilkan nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah, subtotal. Di bagian bawah ditampilkan total pembayaran. Pengguna dapat menghapus item apabila tidak jadi membeli. Apabila keranjang kosong, maka aplikasi akan menampilkan informasi bahwa belum ada pesanan. Sekarang, saya akan mendemonstrasikan aplikasi. Pertama, saya menjalankan aplikasi. Aplikasi menampilkan halaman utama. Saya memilih salah satu menu original tea. Kemudian muncul halaman detail produk. Saya memilih ukuran. Saya melihat tingkat kemanisan. Saya menambah jumlah pembelian. Perhatikan bahwa total harga berubah secara otomatis. Selanjutnya, saya menekan tombol tambah ke keranjang. Notifikasi berhasil ditampilkan. Saya membuka halaman keranjang. Terlihat produk telah masuk ke dalam keranjang. Saya mencoba menambah produk lain. Kemudian, total pembayaran ikut berubah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi chart provider berjalan dengan baik. Di dalam material app, saya mengatur title aplikasi, tema aplikasi, halaman pertama, konfigurasi navigasi. Dengan demikian, seluruh halaman memiliki tampilan yang konsisten. Selanjutnya, saya membuka file theme.dart.
File ini berisi seluruh warna yang digunakan pada aplikasi. Misalnya terdapat warna hijau sebagai identitas ST Nusantara. Kemudian terdapat warna kuning sebagai warna aksen. Selain itu terdapat warna latar belakang, warna tag, dan warna pendukung lainnya. Dengan memusatkan seluruh warna dalam satu file, maka apabila suatu saat ingin mengganti tema aplikasi, saya hanya perlu mengubah file theme.dart dapat mengubah seluruh halaman. Hal ini membuat kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Selanjutnya, saya membuka folder model. Folder ini digunakan untuk menyimpan model data. Model merupakan representasi objek yang digunakan aplikasi. File pertama adalah product.dart. Produk digunakan untuk menyimpan informasi setiap menu, misalnya ID produk, nama produk, harga, kategori, gambar, deskripsi, status bestseller. Dengan model ini, setiap produk memiliki struktur data yang sama. File berikutnya adalah chart item.dart. File ini digunakan untuk menyimpan produk yang telah dipilih pengguna. Selain informasi produk, file ini juga menyimpan ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian. Selanjutnya terdapat chart provider.dart. File ini merupakan bagian penting karena mengatur seluruh proses keranjang belanja. Di dalamnya terdapat fungsi menambah produk. Ketika tombol tambah ke keranjang ditekan, maka fungsi ini akan dipanggil. Selain itu, terdapat fungsi untuk menghapus produk. Kemudian terdapat fungsi menghitung total produk. Kemudian terdapat fungsi menghitung total harga. Terdapat juga fungsi menghitung jumlah item dalam keranjang. Provider akan otomatis memperbarui tampilan ketika isi keranjang berubah. Hal inilah yang membuat aplikasi menjadi responsif. Sekarang saya membuka file home screen. Home screen merupakan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat seluruh menu yang tersedia. Menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Misalnya, tea series, milk tea series, macchiato, herbal, jajanan. Pada setiap kartu produk ditampilkan gambar produk, nama produk, harga, serta label menu terlaris apabila produk termasuk bestseller. Ketika pengguna menekan salah satu produk, maka aplikasi akan berpindah menuju halaman detail produk. Navigasi antar halaman dilakukan menggunakan navigator. Dengan demikian, pengguna dapat berpindah halaman secara mudah. Sekarang saya membuka produk detail screen. File ini merupakan file yang paling besar karena berisi logika utama aplikasi. Pada bagian atas ditampilkan gambar produk. Kemudian terdapat nama produk, kategori produk, deskripsi produk, harga produk. Selanjutnya, pengguna dapat memilih ukuran produk. Untuk kategori minuman, tersedia ukuran sedang. Untuk kategori dimsum, tersedia pilihan jumlah porsi. Misalnya 1 pieces, 3 pieces, 7 pieces. Kemudian terdapat pilihan tingkat kemanisan. Pilihan ini hanya tersedia untuk kategori minuman, misalnya kurang manis, normal, ekstrak manis. Selanjutnya terdapat tombol tambah dan kurang jumlah pembelian. Ketika tombol plus ditekan, maka jumlah pembelian bertambah. Kemudian total harga akan dihitung ulang secara otomatis. Perhitungan total harga dilakukan berdasarkan harga produk dikalikan jumlah pembelian. Apabila pengguna memilih dimsum, maka harga mengikuti jumlah porsi yang dipilih. Selanjutnya terdapat tombol tambah ke keranjang. Ketika tombol tersebut ditekan, maka aplikasi mengirim data menuju cart provider. Data yang dikirim meliputi nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian, dan harga. Kemudian muncul notifikasi bahwa produk berhasil ditambah ke keranjang. Selanjutnya, saya membuka chart screen. Halaman ini menampilkan seluruh produk yang telah dipilih. Pada setiap item ditampilkan nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah, subtotal. Di bagian bawah ditampilkan total pembayaran. Pengguna dapat menghapus item apabila tidak jadi membeli. Apabila keranjang kosong, maka aplikasi akan menampilkan informasi bahwa belum ada pesanan.
Kelebihan dari aplikasi yang saya buat tadi yaitu antarmuka sederhana sehingga lebih mudah untuk digunakan. Proses pemesanan cukup cepat, menggunakan provider sehingga pengelolaan data lebih mudah. Tampilan konsisten karena menggunakan time dart, kode juga dipisahkan berdasarkan fungsi sehingga mudah dikembangkan. Kekurangan dari aplikasi saya yaitu kekurangan dari aplikasi yang saya buat tadi yaitu saat ini data produk masih bersifat lokal, belum menggunakan database online, belum terdapat login pengguna, belum tersedia pembayaran digital. Kedepannya, insya Allah aplikasi dapat dikembangkan menggunakan Firebase. Selain itu, dapat ditambahkan fitur riwayat pemesanan, notifikasi, dashboard, admin, serta sistem pembayaran online. Demikian presentasi aplikasi ST Nusantara saya. Melalui aplikasi ini, saya belajar mengenai pembuatan antarmuka, navigasi antar halaman, pengelolaan state menggunakan provider, serta pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Saya berharap aplikasi ini dapat terus dikembangkan sehingga benar-benar dapat digunakan pada usaha ST Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out of that thing. All the guys, all the guap, bitches on the line,